Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang cukup penting dan banyak penerapannya di dunia electrical engineering maupun di luar electrical engineering ya. Karena Fouye ini seorang politisi Prancis zaman Napoleon Bonaparte yang dia itu juga melakukan riset dan menemukan Fourier series itu malah di permasalahan thermodynamics ya, masalah panas ya. Jadi intinya hari ini kita akan bahas deret Fourier. Deret Fourier itu kalau disimpulkan dalam satu kalimat saja, hipotesa Fourier, saya menyebutnya hipotesa ya, Fourier itu menduga dan yakin ya bahwa seluruh sinyal periodik itu bisa dinyatakan dalam kombinasi sinyal sinusoidal atau sinyal harmonis. Itu saja sebetulnya inti dari hipotesa Fourier ya. Saya menyebutnya hipotesa ya. Fourier juga tidak boleh dikata belum membuktikan teoremanya secara matematis gitu ya. Tapi pembuktiannya dilakukan oleh seorang yang namanya Dirichlet ya. Jadi nah ini contoh sinyal periodik tuh kayak gini ya. Sinyal-sinyal periodik ya, yang bentuknya segi empat seperti ini, pulsa ya, deretan pulsa ya. Pulsa segi empat, ada segitiga, ada setengah sinusoida dan macam-macam. Dia orang Prancis, jadi bacanya yang benar itu Fouye. R-nya jangan kedengaran ya, Fouye. Jadi ada dua tokoh Prancis yang sangat sering dikutip ya, jadi dasar teori di sinyal sistem ini satu Fouye, satu lagi Laplace. Laplace itu orang Prancis, jadi bacanya jangan Laplace ya, tapi Laplace. Salah satu yang mereview artikelnya Fouye itu adalah Laplace. Ya, dan nanti menarik ya untuk sistem linear time invariant ya, karena kita tahu bahwa berlaku asas superposisi kalau inputnya misalnya adalah sinyal periodik, sinyal periodik itu ternyata bisa diubah menjadi kombinasi linier dari sinyal-sinyal sinus ya. Nah, outputnya nanti dengan mudah bisa dicari. Dan penerapannya akan luar biasa sekali.
Untuk bahasan Fourier ini saya lihat yang bagus banget tuh bukunya Alan Oppenheim ya, Signal and System. Ini saya ambil dari buku Alan Oppenheim and Wilsky ya, terbitan 96 ya. Jadi sebetulnya dari sisi sejarah, analisa Fourier itu tidak hanya karyanya Fourier, tapi menyangkut banyak orang ya. Bahkan kalau diurut itu konsep menggunakan jumlah trigonometri itu sudah ada sejak zaman Babylon ya. Sudah lama sekali ya. Menggunakan ide itu untuk memprediksi kejadian-kejadian astronomik. Nah, kalau di era modern ya, era modern itu anggaplah setelah Renaissance ya, ini diteliti oleh Euler ya, 1748 ya. Awalnya dari melihat getaran dari sebuah senar begitu. Nah ini sejarah ini cukup menarik kalau Anda mau baca agak detail ya. Nah gagasan bahwa menggunakan deretan atau deret sinyal-sinyal sinus atau sinyal-sinyal atau deret trigonometri itu untuk menganalisa senar-senar yang bergetar itu dikritik oleh seorang ilmuwan terkenal yang namanya Lagrange ya pada tahun 1759. Lagrange ini sangat terkenal juga. Ada khusus namanya mekanika Lagrange ya. Kritik utama dia itu sebetulnya menyangkut masalah sinyal-sinyal yang punya siku-siku ya, seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Sinyal persegi, pulsa persegi seperti yang tadi saya tunjukkan tuh tidak bisa dibayangkan gimana caranya dia bisa didekati dengan sinyal-sinyal sinus tuh. Nah, itu nanti akan menjadi bahasan yang menarik kalau kita meneliti deret Fourier. Nah, kemudian si Jean Baptiste Joseph Fourier ini mengemukakan gagasannya kira-kira setengah abad setelah itu ya. Nah, dia mengemukakan gagasan yang mirip, tapi untuk hal yang lebih luas lagi, tidak sekedar menganalisa senar yang bergetar, tapi dia mengatakan bahwa tadinya dia meneliti untuk fenomena difusi dan propagasi panas, ya. Tapi ternyata lebih lanjut, jadi ini namanya apa? Penelitian sampingan, tapi akhirnya jadi yang utama ya. Jadi lebih luas ya. Dia mengklaim bahwa setiap sinyal periodik itu dapat direpresentasikan dalam deretan sinus-sinus atau deretan sinyal-sinyal harmonik. Tapi seperti yang tadi saya katakan ya, secara matematis Fourier ini argumentasinya
kurang solid ya, kurang kokoh. Karena itu dilengkapi oleh Dirichlet, PL Dirichlet, sehingga teorema matematis Dirac-Fourier itu menjadi lebih kokoh ya. Ya, ini papernya menghadapi penolakan dulu ya. Di sini ada kisah menarik tentang papernya. Lacroix, Monge, dan Laplace ini menerima papernya, tapi reviewer keempat Lagrange itu tetap menolak. Ini udah tua banget berarti Lagrange ya, karena 50 tahun sebelumnya dia udah menolak penggunaan deret itu oleh Euler. Karena ditolak papernya itu ya nggak pernah muncul ya, tapi dipublikasikan dengan cara yang lain. Akhirnya terpublikasi lah dan ya dibuktikan oleh Dirichlet dan lain-lain dan digunakan luar biasa sekali. Terutama nanti juga masuk ke sinyal diskrit, kemudian nanti akan Anda kenal algoritma yang namanya FFT, ini penting sekali, Fast Fourier Transform. Ini baru ditemukan tahun 1965 ya. Walaupun kayaknya ada juga di catatannya Gauss ya. Nah, FFT ini sangat banyak digunakan untuk hitung cepat discrete time Fourier transform ya.